Kita selalu Bentar, diberikan. bentar Pak Vicky. Bentar Oke. Pak Vicky. Oke, mulai. Sudah, Bu? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini saya mau mengasih materi terkait dengan struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Nah, itu sudah ada di saya share screen. Baik, sebelum saya mulai mungkin mari kita ice breaking dulu ya teman-teman ya, supaya lebih semangat. Hanya sedikit saja mungkin. Kalau saya bilang tepuk 1, jenengan tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, maka tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang tepuk tangan 3, berarti tepuk tangan 3 kali. Itu nggih? Ye. Siap. Siap Pak Oke. Vicky. Tepuk 1, 2, 3. Sekarang saya balik. Kalau saya bilang tepuk 3, maka menjadi tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, maka menjadi tepuk 3. Kalau saya bilang tepuk 1, maka menjadi tepuk 3. Itu nggih. Oh iya. Balikannya nggih. 2, 1. Oh iya. Nggih. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hanya pengantar saja. Oke, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Ini adalah struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan, di mana nantinya di kegiatan kurikulum ini kita perlu adanya struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama yang kita sampaikan yaitu terkait tujuan pendidikan nasional, yaitu nanti kita akan melaksanakan kegiatan kurikulum ini. Yang paling tujuan pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya nanti ada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini diadopsi dari tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya itu ada standar kompetensi kelulusan, bahwasanya nanti standar kompetensi kelulusan ini terbagi menjadi 3. Ada standar isi, standar proses, serta standar lainnya. Kemudian lagi diturunkan menjadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini saya jelaskan struktur kurikulum ini adalah langkah dari pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Capaian pembelajaran ini adalah contohnya adalah perangkat ajar, buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar, mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum satuan pendidikan. Di sini nanti capaian pembelajaran ini mencakup beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama nanti ada perangkat ajar, ada buku yang baru saya sampaikan, dan juga nantinya Bapak Ibu semua terpaku di PUPBK kalau untuk pelajaran bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen juga sama Bapak Ibu. Ada ini adalah contohnya jadi 1, yaitu contoh perangkat ajar dan lain sebagainya. Kemudian adalah visi misi satuan pendidikan. Nah, ini juga dirasa penting Bapak Ibu karena di tiap sekolah nantinya mempunyai visi misi sekolah. Kenapa? Karena di era milenial ini atau era pandemi ini visi misi ini sangat berpengaruh karena adanya visi itu nanti berpacu pada pedoman apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya adalah misi yang nanti bagian dari visi tersebut supaya nanti bisa dilaksanakan. Selanjutnya, kurikulum operasional di satuan pendidikan perangkat ajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini nantinya juga berperan. Jadi nanti penyusunan kerangka kurikulum itu turun dari pusat, kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan, kemudian diterbitkan oleh pengawas, kemudian dilanjutkan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta kepala kompetensi keahlian serta warga sekolah. Selanjutnya, nah ini kerangka kurikulum SMK di SMK Pusat Keunggulan. Spektrum keahlian. Spektrum keahlian ini ada 2, yaitu daftar bidang dan program keahlian. Yang kedua, konsentrasi keahlian dikembangkan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini nantinya daftar mata pelajaran dan alokasi waktu ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok kejuruan B. Kelompok umum biasanya itu mencakup pembelajaran atau kurikulum atau normatif adaptif berupa pelajaran umum.
Kejuruan itu nanti berpacu pada kelompok pembelajaran produktif. Semisal ada di SMK-nya jurusan akuntansi atau teknik komputer jaringan, maka nanti ada dua aspek, yaitu kelompok umum terdiri dari matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kemudian kelompok kejuruan terdiri dari mata pelajaran produktif, teknik komputer, dan jaringan. Setelah struktur kurikulum nantinya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini samanya dengan pembelajaran dan asesmen. Yaitu yang pertama ada deskripsi atau uraian mata pelajaran. Ini terdiri dari identitas mapel, rasional, tujuan, karakteristik, capaian pembelajaran, serta referensi. Untuk prinsip pembelajaran dan asesmen, ini ada prinsip umum pembelajaran dan asesmen, di mana nantinya setiap pembelajaran itu nanti akan ada kerangka asesmen. Kalau di BK itu ada sebelum kita melaksanakan kegiatan atau membuat RPL, pasti akan kita melaksanakan evaluasi dulu seperti apa modul ajar yang kita terapkan tahun kemarin, sehingga nanti bisa diterapkan atau sebagai bahan evaluasi di tahun berikutnya. Selanjutnya perangkat ajar. Nah, ini ada alur tujuan pembelajaran dan ada modul ajar. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu rekan sejawat mungkin sebelum saya lanjutkan. Teman-teman, monggo. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Lanjut. Siap. Lanjut, Pak. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Oke, yang selanjutnya untuk spektrum kalian SMK. Resum perubahan spektrum kalian SMK. Spektrum kalian SMK ini sebelumnya diterbitkan oleh Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Ini ada 9 bidang kalian, ada 49 program kalian, ada 146 kompetensi kalian. Perubahan spektrum kalian SMK tahun 2021 ini ada 10 bidang kalian, serta ada 50 program keahlian, di mana nantinya spektrum real kalian SMK ini nantinya sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum di SMK Pusat Keunggulan, Bapak Ibu. Kalau misalkan di skor reguler itu adalah sebagai referensi sebagai penerapan kurikulum di era milenial ini. Next, nah ini program kalian SMK tahun 2021. Spektrum kalian. 1. Teknologi konstruksi dan properti. Ini adalah saya ambil contoh yaitu teknologi konstruksi dan properti. Ini ada 5, yaitu teknik perawatan gedung, konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, desain, permodelan dan informasi bangunan, serta teknik furniture. Teknologi manufaktur dan rekayasa, ini spektrum keahliannya meliputi teknik mesin, teknik otomotif, teknik pengelasan dan fabrikasi logam, teknik logistik, teknik elektronika, teknik pesawat udara, teknik konstruksi kapal, kimia analisis, serta teknik kimia industri. Next, untuk spektrum energi dan pertambangan, ini ada 5. Yang pertama ada teknik ketenagalistrikan, teknik energi terbarukan, teknik geospasial, teknik geologi pertambangan, serta teknik perminyakan. Yang keempat, teknologi informasi. Ini ada pengembangan perangkat lunak dan game, serta teknik komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya yang kelima, ada bidang kesehatan dan pekerjaan sosial. Nah, ini juga nantinya sebagai layanan kesehatan, teknik laboratorium medik, teknik farmasi, serta pekerjaan sosial. Khusus di poin 5 ini berhubungan dengan jasa, karena kesehatan dan pekerjaan sosial ini sangat berkaitan dengan bidang jasa. Yang keenam yaitu agribisnis dan agriteknologi. Yang pertama adalah agribisnis tanaman, agribisnis ternak, agribisnis perikanan, usaha pertanian terpadu, arsiteknologi pengelolaan hasil pertanian. Selanjutnya, kemaritiman. Kemaritiman ini adalah yang pertama ada teknika kapal penangkapan ikan, nautika kapal penangkapan ikan, teknika kapal niaga, serta nautika kapal niaga. Yang ke-8, bismen atau bisnis manajemen, yaitu mencakup pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta keakuntansi dan keuangan lembaga. Yang ke-9, pariwisata. Ada usaha layanan pariwisata, perhotelan, kuliner, serta spa dan kecantikan. Selain 4 pokok ini nantinya di pariwisata juga ada transportasi dan akomodasi, terutama di bidang kendaraan umum serta perhotelan. Yang ke-10 yaitu seni dan ekonomi kreatif. Ini mencakup
berupa desain komunikasi visual, desain dan produksi kriya, seni pertunjukan, serta broadcasting dan perfilman. Next, yang kedua adalah struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan. Ini ada muatan umum, ada muatan kejuruan, di mana muatan umumnya sama hanya dengan materi yang ada di SMA. Untuk poin B, materi pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan, serta bertujuan untuk penguatan profil pelajaran Pancasila, serta pengembangan karakter dan budaya kerja. Kebetulan di SMK Muhammadiyah Saltaman ini kita menerapkan budaya kerja industri akan diterapkan. Next, kelompok umum. Mohon maaf Pak Vicky. G, Bu, monggo. G, ini share screen-nya nggak jalan, G. Jalan, Bu. Oh, jalan. G. Oh, di saya kok nggak jalan, G. Iya, sama di tempat saya juga nggak jalan. Nggak jalan, G. Saya juga nggak jalan, Pak. Betul. Sama. Tapi kok next gitu, tapi kayak jalan. Jalan, Bu. Oh iya. Iya, jalan Pak Vicky. Ya. Oke, Nah, lanjut Pak. Langsung lanjut, G. Nah, ini ada yang saya sampaikan barusan, terus kemudian ini di spektrum ke-6 seperti yang saya sampaikan tadi, spektrum 8, 9 sama yang selanjutnya adalah struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan. Nah, ini pun juga sama, nantinya di sekolah kita harus memperhatikan spektrum yang ada di sekolah masing-masing. Ini ada struktur kurikulum, muatan umum sama kejuruan. Selanjutnya ini ada kelompok umum, mungkin nanti bisa dibaca oleh teman sejawat. Ini adalah sebagai gambaran umumnya saja. Terus kemudian sama kelompok kejuruan, ini ada 36 minggu per tahun. Selanjutnya ini ada struktur kurikulum SMK, sama halnya dengan yang ada di rapor serta ada yang ada di kurikulum sebelumnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan penjelasan struktur kurikulum SMK, diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya yang pertama ini struktur kurikulum dibagi dua kelompok, yaitu kelompok umum serta kelompok kejuruan. Yang kedua sama seperti yang barusan saya jelaskan. Yang selanjutnya 4, 5, 6, 7, 8 ini semua sama terkait dengan pembelajaran. Selanjutnya 10, 11, 12 pun juga demikian. Ada kelompok mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan renjang atau passionnya masing-masing. Selanjutnya, ini terkait dengan skema profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 dimensi, yaitu mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, serta bernalar kritis. Next, nah ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Ini Kemdikbud sudah menentukan tema untuk setiap kegiatan penguatan yang diimplementasikan di satu pendidikan SMK tiap tahun. Tema dapat berubah. Untuk tahun ajaran 21-22 ada 9 tema, yaitu ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, diagnosis bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekreasi dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, sama yang terakhir budaya kerja industri. Catatan sama dengan SMA, dan 8 dan 9 itu adalah tema khas dari SMK sendiri. Jadi poin 1 sampai 7 itu sama halnya dengan SMA, 8, 9 sesuai dengan SMK atau sekolah menengah kejuruan masing-masing. Sampai sini penjelasannya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, monggo. Belum saya akhiri, monggo teman-teman. Ya ada? Ya Pak, sudah jelas. Sudah, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga nantinya bisa menjadikan manfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Fastabiqul khairat man wala kalami wa ma yasturun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Semangat. Semangat. Oke.